Kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang masih terus terjadi bahkan sampai saat ini. Data yang ada dari tahun ke tahun seperti mengalami peningkatan dan tidak adanya tanda-tanda mengalami penurunan. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai kekerasan seksual dan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang mungkin tidak kamu sadari bahwa hal tersebut pernah terjadi pada dirimu. Jadi, ketahui informasi lebih banyak mengenai kekerasan seksual pada konten ini. Oke, sebelum kita mulai, gue mau kalian memperkenalkan diri kalian dulu. Halo, gue Dini, dan saat ini gue sedang menempuh perkuliahan di jurusan Ilmu Politik. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fatur Rahman Saleh dari kelompok 3 mata kuliah Critical and Creative Thinking. Halo, gue Monika Ayu, biasa dipanggil Monik dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Harfian Harsim, saya biasa dipanggil Vian. Saya berasal dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta angkatan 2019. Halo, perkenalkan nama aku Marcella Vianda Oktaviani, kalian bisa panggil aku Marcella. Aku dari jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Veteran Yogyakarta. Apa sih yang lo tahu tentang kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah perilaku seksualitas seseorang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. Dan biasanya ada karena unsur paksaan ataupun ancaman yang bersifat kekerasan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena pelaku yang memiliki power, yaitu kekuasaan atau kekuatan fisik. Di mana korbannya biasanya adalah orang yang posisinya lebih lemah fisiknya, ataupun korban mempunyai jabatan yang lebih rendah dari si pelaku. Pertama ya, kalau ditanya tentang apa itu kekerasan seksual, menurut gue kekerasan seksual itu adalah satu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang menyasar kepada seksualitas. Contohnya bisa perkosaan, mungkin ada intimidasi seksual ya karena tidak mendapat kesetujuan dari korban ya. Terus mungkin perbudakan seksual juga bisa, sama mungkin pelecehan seksual yang mungkin menjadi salah satu kategori atau bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Menurut gue, kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang mengarah kepada organ seksual yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Yang pertama saya ingin menjelaskan dari opini saya dan kacamata saya mengenai tentang apa itu kekerasan. Kekerasan menurut saya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekerasan melalui fisik ataupun kekerasan melalui verbal. Kekerasan fisik itu adalah tindakan dari pelaku kepada si korban yang berupa pukulan yang menyebabkan korban itu entah cedera, entah sakit, ataupun meninggal dunia. Itu kekerasan secara fisik. Kekerasan yang langsung ada kontak fisik dari pelaku dan ke korban. Lalu yang kedua itu kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal ini tidak ada sentuhan fisik, namun pelaku langsung menyerang psikologis korban. Berupa ancaman, berupa pembicaraan, berupa sebuah perbincangan yang langsung menyerang si korban. Lalu apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah tindakan dari si pelaku kepada korban yang orientasi utamanya adalah seksualitas. Kekerasan seksual. Setahuku, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan hawa nafsu tanpa adanya konsensus bersama korban. Apa sih penyebab dari terjadinya kekerasan seksual? Penyebab kekerasan seksual sendiri banyak faktornya. Yang pertama tentu saja dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mengikat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tentu saja sia-sia. Yang kedua, sikap tidak peduli antar satu sama lain. Ketika kita menyaksikan suatu tindak pelecehan atau kekerasan seksual, kita tidak membantu. Itu juga merupakan salah satu faktor pelecehan seksual itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sikap patriarkis, stigma maskulinitas, lalu pelecehan seksual yang dibumbui dengan kata komedi juga merupakan salah satu penyebab kekerasan seksual itu sendiri.
Nah, terus yang penyebab kekerasan seksual mungkin. Nah, dari pandangan gua, penyebab kekerasan seksual itu mungkin lebih ke arah ketimpangan, ya, ketimpangan relasi antara dua relasi gitu. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Yang kuat sebagai oknum, yang lemah sebagai korbannya gitu. Nah, kerap kali ini melibatkan tidak hanya perempuan ya, namun juga bisa korbannya itu bisa oleh laki-laki terhadap laki-laki gitu. Mungkin tapi dalam kesehari-harian kita banyak kasus ditemukan eh, oknumnya adalah laki dan korbannya adalah perempuan. Penyebabnya biasanya ini pelaku dia merasa memiliki power untuk melakukan intimidasi kepada korban. Banyak kasus pelaku ini dia menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk melakukan hal tersebut. Menurut saya mungkin dari yang pertama adalah faktor lingkungan, karena kehidupan manusia sangat bergantung terhadap lingkungannya, terhadap tumbuh kembangnya. Terus yang kedua, entah pengalaman, entah masa lalu, ataupun mungkin traumatik yang belum terobati. Misal, si pelaku saat kecil pernah menyaksikan atau mungkin mengalami pelecehan seksual. Jadi, pengalaman traumatik itu merupakan salah satu hal yang mendukung terjadinya kekerasan ataupun pelecehan seksual. Terus bisa juga soal mindset. Jadi, pelaku menganggap korbannya lebih lemah. Jadi, karena lemahnya si korban ini, si pelaku menganggap bisa melakukan hal yang dia inginkan, seperti kekerasan seksual. Menurut gue, kekerasan seksual ini bisa saja datang karena adanya kesempatan. Seperti yang gue jelasin, kalau pelaku kekerasan seksual adalah orang yang mempunyai power, dan power ini mereka gunakan untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban, seperti pelecehan misalnya. Dan korban gak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu dirinya ada di posisi yang lemah, atau dia takut dipecat dari pekerjaannya itu. Gimana pandangan lu terkait kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender adalah di mana kedudukan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam kasus kekerasan seksual ini ternyata banyak loh korban dari pelecehan seksual itu laki-laki. Kekerasan gender. Kekerasan gender ini lebih ke arah kekerasan yang menyangkut gender ya. Biasanya itu korbannya itu kerap kali perempuan sebagai gender gitu. Perempuan ini kerap kali menjadi korban kekerasan seksual karena nafsu para lelaki hidung belang gitu kan. Gender sendiri itu kan merupakan pemahaman mengenai peran, perilaku, watak, dan juga posisi sosial dari laki-laki dan perempuan ya. Jadi, menurut gue, tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada gender tertentu saja, melainkan bisa ke semua gender, baik laki-laki ataupun perempuan. Mungkin ini lebih ke stereotip masyarakat kali ya, di mana dalam pandangan masyarakat itu, laki-laki dianggap kuat sehingga tidak mungkin terjadi kekerasan seksual pada laki-laki. Namun, hadirnya power di tempat kerja bisa memungkinkan laki-laki menjadi sasaran kekerasan seksual. Kekerasan gender itu berbasis karena keyakinan sebuah gender, yang dimana kedudukan perempuan lebih sering dianggap lemah dibandingkan laki-laki. Tapi ternyata banyak juga korban pelecehan seksual dari kaum laki-laki. Sebenarnya pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi dari laki-laki kepada kaum wanita. Bisa juga pelecehan seksual terjadi kepada sesama jenis mungkin, atau dari wanita ke laki-laki. Jadi intinya kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang orientasinya adalah seksualitas. Lalu selanjutnya ada kekerasan seksual berbasis gender. Seperti yang kita tahu, stigma-stigma di Indonesia sendiri masih banyak yang menganut paham patriarkis dan stigma maskulinitas.
Banyak penindasan-penindasan terhadap perempuan yang mengakibatkan perempuan mudah mendapatkan kekerasan ataupun pelecehan seksual, seperti pemaksaan kehamilan, aborsi, pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, seperti KB yang disuntikan atau KB yang dipasang di rahim perempuan. Itu jika merupakan suatu pemaksaan juga merupakan suatu bentuk kekerasan seksual. Selain Apa aja jenis-jenis dari kekerasan seksual? Dan apa aja sih contoh kasusnya? Contoh dan jenis-jenis dari kekerasan seksual dan kasusnya. Menurut gue, contoh kekerasan seksual ya, itu mungkin adalah pelecehan seksual ya. Yang lebih sering tuh pelecehan seksual. Bisa bentuknya itu macam-macam sih. Bisa catcalling juga, dari hal yang paling kecil ya menurut gue, kayak ngesiulin perempuan pas lagi jalan, itu masuknya pelecehan seksual, dan itu marak terjadi gitu. Terus juga memegang suatu anggota tubuh perempuan tanpa seizin perempuan tersebut, itu pelecehan seksual. Dan kekerasan seksual itu lebih mengarah, yang paling parah sih perkosaan ya. Perkosaan itu dia menyasar ke alat kelamin perempuan tanpa ada persetujuan gitu. Dan kerap kali korban ini terpaksa, tidak ada kompromi di antara keduanya, makanya itu dia disebut kekerasan kan. Salah satu contoh dari kekerasan seksual itu adalah pelecehan seksual, di mana korban disuap dengan imbalan jika mau melakukan ajakan dari si pelaku. Pelaku nantinya akan memanipulasi kata-kata yang akan membuat korban percaya dan dengan terpaksa melakukan apa yang diinginkan oleh si pelaku. Kasus ini pernah terjadi baru-baru ini di salah satu SMA di Kota Baru, di mana pemilik atau pendiri sekolah tersebut melakukan modus kejahatan seksual kepada murid di sekolahnya dan sudah dilakukannya lebih dari 10 kali. Ia pun juga menjanjikan tanah kepada para korban yang sudah melakukan hal seksual tersebut, walaupun hal yang dijanjikannya tersebut tidak benar-benar didapat oleh korban. Jenis-jenisnya ada banyak ya, gue bisa sebutin 3. Pemerkosaan, pemaksaan aborsi, dan prostitusi. Contohnya yang belum lama ini terjadi, kasus pada karyawan KPI di mana pelaku dan korban ini sama-sama laki-laki. Lalu apa aja yang termasuk bentuk kekerasan seksual? Menurut Komnas Perempuan sendiri, ada 15 bentuk kekerasan seksual. Yang pertama ada perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, praktik tradisi seperti sunat pada perempuan, dan pemaksaan kehamilan. Di Indonesia sendiri banyak kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi, seperti salah satunya pada kasus Baik Nuril yang jelas-jelas dilecehkan seksual melalui media sosial berupa chat dan telepon yang dia laporkan ke pihak yang berwajib. Justru malah hukum tidak dapat membantu Baik Nuril, justru malah tambah menyengsarakan Baik Nuril. Setelah Baik Nuril dilaporkan balik oleh tersangka pelecehan yang melaporkan Baik Nuril dengan Undang-Undang ITE. Seperti itulah hukum yang ada di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual bisa saja dipuji habis-habisan seperti Saiful Jamil, korban kekerasan seksual tidak dapat perlindungan hukum yang kuat seperti Baik Nuril. Ya, seperti itulah hukum di Indonesia. Mungkin dalam pelecehan seksual yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih familiar disebut dengan catcalling ataupun ancaman secara verbal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dan mungkin kalau kekerasan sudah termasuk dalam pemerkosaan, dalam prostitusi dan sebagainya.
Dan mungkin kita bicara sedikit soal contoh kasus yang ada di dalam negeri kita ini. Mungkin ini sudah banyak diperbincangkan di mana-mana, yaitu artis yang berinisial SJ. Mungkin semua sudah pada tahu beritanya, di mana dia melecehkan seorang pria yang akhirnya ia mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Jadi kasus yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran bahwa sebenarnya pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya dari kaum laki-laki pada kaum perempuan. Sekian. Apa perbedaan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan seperti catcalling, tindakan fisik seperti menyentuh badan, tindakan isyarat seperti lirikan mata, yang mana tindakan tersebut akan membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi. Sedangkan kekerasan seksual itu adalah tindakan seksual yang dilakukan dengan ancaman ataupun kekerasan tanpa adanya persetujuan dari korban. Nah, perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu setelah gue baca di Komnas Perempuan, perbedaannya adalah bahwa pelecehan seksual ini termasuk sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Yang tadi gue bilang, pelecehan seksual itu bisa dari hal-hal yang paling kecil, gitu, seperti catcalling ataupun ya memegang anggota tubuh perempuan tanpa izin dari dia. Pelecehan seksual dan kekerasan itu perbedaannya. Kalau pelecehan seksual tidak selalu tentang fisik, dia juga bisa non fisik. Contohnya catcalling. Misalnya dari pengalaman gue pribadi, gue sering banget ngedapetin itu. Kayak gue lagi di tempat umum, ada aja oknum 1-2 orang yang ngelakuin hal itu. Padahal di situ kondisinya gue nggak ngapa-ngapain, kayak jalan aja lewat, tapi dia melakukan hal itu. Entah ada pikiran apa di pikirannya, aman ya, dan gue bisa ngerasa kayak kenapa sih, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh, kayak gitu sih. Kita berlanjut kepada bahwa sebenarnya kekerasan dan pelecehan seksual mungkin bisa dibilang adalah hal yang sedikit berbeda. Kekerasan seksual merupakan istilah yang mungkin cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan bisa dilakukan secara verbal, secara non-verbal, ataupun fisik. Karena kekerasan sudah pasti melakukan kontak fisik kepada korban dan sifatnya memaksa. Terus, apa sih bedanya kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Singkatnya, pelecehan seksual adalah salah satu jenis perbuatan dari kekerasan seksual itu sendiri. Sedangkan untuk pelecehan seksual sendiri yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Bisa berupa siulan, catcalling, sentuhan-sentuhan yang tidak ada konsensus dengan korban. Siapa yang seharusnya berperan dalam mencegah kekerasan seksual? Kalau misalnya saya pengen tanya yang berperan dalam menanggulangi kekerasan seksual, mungkin yang pertama orang-orang yang masyarakat tuh harus bisa mengedukasi gitu. Dia harus punya masyarakat harus punya kontribusi dalam menyadarkan pikiran society itu, masyarakat yang lain gitu. Karena hal utama dari pencegahan yang menurut gue perilaku preventif dari kekerasan seksual itu sendiri adalah edukasi. Terus yang kedua adalah menurut gue negara juga harus bisa menjamin kaum perempuan ya khususnya maupun laki-laki yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Mungkin kita pernah mendengar RUU penghapusan kekerasan seksual dan sekarang pun masih digodok di DPR RI. Ya, kita berharap ini menjadi terobosan yang baik ke depannya untuk masyarakat agar merasa aman dan merasa aman itu kan sebagian dari hak asasi manusia gitu. Menurut gue,
Peran keluarga itu sangatlah penting untuk mencegah hadirnya kekerasan seksual ini. Mereka berperan untuk memberikan pendidikan dasar mengenai hal-hal yang bersifat seksual. Misalnya, seperti bagian tubuh mana yang gak boleh dipegang sama orang lain, cara menyelamatkan diri kalau ketemu orang asing yang tiba-tiba memegang bagian tubuh kita, ataupun pertanyaan-pertanyaan berkaitan seksual yang ditanyakan oleh anak-anak. Kayak gimana cara kita hadir di dunia, dan sebagainya. Menurut gue, pendidikan seksual itu bisa kita dapat dari orang tua kita sendiri. Walaupun memang pendidikan tersebut masih sedikit tabu di Indonesia, tapi menurut gue, pelajaran seperti itu tuh sangat penting agar anak bisa memahami pertanyaan terkait seksualitas dari orang tuanya sendiri. Daripada mereka mencari tahu sendiri yang memungkinkan mereka akan berakhir melakukan kekerasan seksual seperti pemerkosaan kepada lawan jenisnya. Menurut gue pribadi, yang berperan itu ya diri kita sendiri. Gimana cara diri kita menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal tersebut yang dapat merugikan orang lain. Karena melakukan hal tersebut ini bisa berdampak buruk loh buat kesehatan mental korban. Contohnya yang KPI tadi. Ya dia insecure, jadi kayak ngerasa gak punya harga diri sebagai pria, sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Dia ngerasa harga dirinya udah hilang semenjak kejadian tersebut. Harus kepada siapa kita melapor kalau sedang mengalami kekerasan seksual? Kita bisa lapor ke polisi, ke Komnas HAM atau lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut dan meminta perlindungan dari pelaku. Dan pelaku bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kamsahamnida. Masukin ya, Din. Pada video kali ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Tindakan lain yang mencakup rentang pelecehan seksual meliputi yang pertama main mata, yang kedua siulan nakal, yang ketiga komentar berkonotasi seks atau gender, yang keempat humor porno, yang kelima cubitan, yang keenam colekan, ketujuh tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, dan yang terakhir gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual. Contoh lain dari beberapa pelecehan seksual yang lebih ekstrim adalah mengintimidasi atau mengancam korban untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa membuat korban menjadi tidak nyaman, seperti ajakan melakukan hubungan seksual atau pemerkosaan. Kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya dominasi, baik dominasi kekuatan, kekuasaan, ataupun kekayaan. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, tidak memandang gender, melainkan dominasi pelaku terhadap korban. Selama ini, yang hanya terekspos korbannya adalah perempuan, karena memang yang terbanyak dari kalangan perempuan dan anak. Namun, bukan berarti laki-laki tidak bisa menjadi korban. Belakangan ini, kasus kekerasan laki-laki terhadap laki-laki juga banyak terjadi. Semua lapisan lembaga dan masyarakat diharapkan bisa menjadi aktor untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Jadi, ayo kita stop kekerasan seksual.